Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Desti Ramawati. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan aljabar linear dan juga matriks. Dengan topik yang akan dibahas itu adalah Euclidean vector space. Nah, kemudian referensi yang saya gunakan masih sama, yaitu dari bukunya Howard Anton, Zeroras, gitu ya, dengan judul Elementary Linear Algebra. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah terkait dengan linear transformation from Rn to Rm, itu ya. Nah, yang akan dibahas sebelum masuk ke linear transformasi itu ya, linear transformasi dari Rn ke Rm itu kita bahas terlebih dahulu, yaitu function gitu ya, function dari Rn to R gitu ya. Jadi fungsi dari ruang Rn ke R, kemudian fungsi dari Rn ke Rm, dan juga nanti selanjutnya yang terakhir itu adalah terkait dengan linear transformasi dari Rn ke Rm. Nah, sebelum masuk ke linear transformasi, di sini ada definisi gitu ya, terkait dengan function gitu ya, terkait dengan fungsi. Jadi suatu fungsi is a rule f gitu ya. Jadi di sini fungsi itu dinotasikan dengan f kecil gitu ya. Nah, fungsi itu adalah f kecil ya, f gitu ya. Nah, itu adalah suatu aturan yang mengawankan setiap elemen yang ada di A. Gitu ya. Jadi ada himpunan A gitu ya. Himpunan A, kemudian A kecil ini adalah elemen ya, himpunan bagian dari A gitu ya, elemen dari A. Nah, kemudian fungsi itu adalah aturan yang mengawankan setiap elemen yang ada di A ini ya, dengan tepat satu elemen yang ada di B gitu ya, atau B itu adalah anggota himpunan dari B, himpunan B gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi, yaitu aturan yang mengawankan setiap elemen yang ada di A, nanti dia dikawankan terhadap elemen yang ada di B, seperti itu. Nah, sehingga nanti diperoleh hasilnya fungsi tersebut itu bisa dinotasikan dengan B itu sama dengan FA. FA seperti ini. Nah, B itu kita sebut dengan image-nya, image of A under F gitu ya. Jadi image-nya, image dari suatu fungsi di mana inputannya gitu ya, itu adalah suatu A di sini. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan domain dan juga kodomain. Yang dimaksud dengan domain itu adalah daerah asal gitu ya. Daerah asalnya itu berarti A gitu ya, sebagai inputannya itu adalah daerah asalnya. Kemudian kodomain itu adalah daerah hasilnya. Daerah hasilnya atau daerah lawan ya. Mohon maaf, berarti kodomain itu adalah daerah lawan gitu ya. Nah, kemudian kalau daerah hasil itu adalah range gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi di sini domainnya itu daerah asalnya itu adalah A, gitu ya. Kemudian kodomain itu adalah daerah lawannya itu adalah B. Nah, kemudian range-nya atau daerah hasil itu adalah subsetnya ya, subset dari himpunan B. Seperti itu. Itu adalah range-nya. Nah, kemudian di sini untuk himpunan A dan himpunan B itu bernilai real ya, sama-sama merupakan bilangan real yang biasanya kita sebut dengan real valued function of a real variable gitu ya. Jadi fungsi yang bernilai real pada variabel realnya gitu ya. Kemudian di sini ada ini ya, terkait dengan Euclidean and space ya. Jadi P di sini nanti adalah merupakan suatu bilangan real dan A-nya itu adalah suatu vektor gitu ya. Jadi P-nya itu adalah suatu bilangan realnya dan A-nya itu menjadi suatu vektor, karena di sini kan kita akan membahas function ya, fungsi dari Rn ke R gitu ya. Jadi Rn di sini sebagai domainnya, kemudian R-nya itu sebagai kodomainnya. Nah, jadi domainnya itu adalah vektor gitu ya. A-nya di sini adalah vektor, baik itu berada di ruang dimensi 2
dimensi 3 atau di dimensi yang ke n. Dan kodomainnya atau B-nya di sini, B-nya adalah merupakan bilangan real. Seperti itu ya. Nah, sehingga yang akan kita bahas untuk yang sekarang itu adalah fungsi dari Rn ke R ya. Jadi dari domainnya itu Rn, kemudian ke kodomainnya itu adalah R. Nah, di sini ada tabel 1 ya. Tabel 1 di sini menjelaskan ada formula, kemudian ada contohnya, ada classification dan description. Untuk yang formulanya, ketika di sini fungsinya, fungsi terhadap variabel x gitu ya, atau fx. Nah, terus ada contohnya fx itu adalah sama dengan x kuadrat. Ini kita sebut dengan real valued function of a real variable. Ini adalah maksudnya, jadi diketahui ada suatu fungsi, fungsinya itu akan bernilai real ya, bernilai real pada suatu variabel real ya. Jadi di sini x-nya, x itu adalah variabel real dan diperoleh hasilnya itu juga merupakan bilangan real. Itu yang disebut dengan real valued function gitu ya, atau fungsi gitu ya, fungsi dari R ke R. Kenapa ini dari R ke R? Dimensinya 1, karena di sini variabel realnya, real variabelnya, X-nya, itu hanya ada satu variabel, yaitu variabel X. Sehingga ketika kita operasikan, seperti contoh di sini, hasilnya itu juga akan berupa bilangan real. Sebagai contoh, kalau misalnya saya punya X-nya, itu adalah bernilai 1, sehingga saya dapatkan dengan formula yang pertama ini, dengan example yang ini, saya dapatkan fx-nya, fx kan sama dengan x kuadrat. Karena x-nya itu berada di ruang 1 gitu ya, karena dia variabelnya hanya ada 1, kemudian ketika kita hitung fx-nya, berarti f1-nya, itu ya, F1-nya itu adalah X kuadrat, berarti 1 kuadrat hasilnya adalah 1, sehingga kita peroleh ini juga berada di ruang 1. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini fungsinya ada 2 variabel gitu ya, yang biasa disebut dengan real valued function of two real variable. Jadi di sini variabelnya itu ada 2, yaitu variabel X sama variabel Y. Ada 2 variabel. Nah, kemudian ketika kita operasikan, seperti contoh di sini, nanti akan diperoleh suatu fungsi yang bernilai real gitu ya. Jadi dari ruang 2 gitu ya, karena domainnya kan inputannya itu hanya ada 2 variabel X sama Y. Jadi ketika kita operasikan di sini, itu akan diperoleh ruang yang berada di dimensi 1. Sebagai contoh, misalnya tadi saya punya X-nya itu adalah 1 sama dengan yang di atas. Kemudian Y-nya itu adalah 2. Nah, ketika saya masukkan di example ini, sehingga diperoleh F1, 2 itu hasilnya adalah sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1 ya, 1 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Y kuadrat berarti 2 kuadrat. Hasilnya adalah 5. Jadi ketika kita hitung hasilnya 5. 5 ini adalah bilangan real atau dia bisa berada di ruang 1 gitu ya. Jadi inputannya itu ada 2 variabel X dan juga Y, tapi outputnya itu hanya ada 1 variabel yang merupakan bilangan real. Sehingga ini disebut dengan function from R2 to R, seperti itu. Begitu juga untuk yang ketiga di sini, seperti itu ya. Itu masukannya itu ada 3 variabel, yaitu X, Y, sama Z. Kemudian ketika kita operasikan, itu hasilnya, ini ya, ketika kita jumlahkan, itu hasilnya adalah suatu bilangan real gitu ya. Dia berada di ruang 1. Nah, begitu seterusnya sampai ketika kita punya variabelnya itu adalah sebanyak N gitu ya. Berarti inputannya sebanyak N, sehingga ini disebut dengan function from Rn to R. Jadi fungsi dari ruang Rn gitu ya. Ruang Rn karena di sini variabel inputannya, domainnya itu sampai ke N seperti itu ya, dan juga outputnya atau daerah kodomainnya gitu ya, itu merupakan bilangan real gitu ya, bilangan real yang berada di dimensi 1, seperti itu.
Nah, ini adalah yang dimaksud dengan function from Rn to R gitu ya. Jadi domainnya itu adalah di ruang Rn, sehingga ketika kita masukkan fungsinya itu akan diperoleh suatu real value gitu ya, nilai yang bernilai real seperti itu. Nah, kemudian lanjutannya itu adalah fungsi dari Rn ke Rm ya. Kalau tadi dari Rn ke R, nah sekarang sampai ke M. M di sini bisa kalau misalnya yang di atas itu M-nya 1 ya. M-nya 1 berarti kan dari Rn ke R. Tapi dalam hal ini di sini itu ada sampai ke N, sampai ke M gitu ya, sampai ke M, sehingga kita bisa notasikan modelnya seperti ini. Fungsi dari Rn gitu ya ke Rm. Jadi dia fungsinya F di sini nanti bisa juga disebut dengan map gitu ya, map atau transformation dari Rn to Rm. Jadi dia mentransformasikan dari ruang berdimensi 2 gitu ya, sampai nanti diperoleh ruangnya berdimensi ke M, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan function from Rn to Rm gitu ya. Nah, di sini untuk mengilustrasikan ya, saya sudah ambil dari bukunya Howard tadi ya. Nah, itu untuk mengilustrasikan itu di sini kita ada outputannya tadi kan kita akan mentransformasikan dari ruang Rn ya, ruang Rn ke ruang Rm gitu ya, ruang Rn ke Rm. Nah, sehingga di sini menggunakan variabel W1, W2 sampai WM. W1, W2, WM itu adalah untuk menunjukkan hasil dari fungsinya gitu ya. Hasil dari fungsinya itu nanti diperoleh sampai ke variabel ke M. Ini untuk menunjukkan bahwasannya vektor yang berada di ruang M, seperti itu. Nah, kemudian di sini fungsinya, fungsi dari masing-masing gitu ya, fungsi dari masing-masing terhadap variabel variabelnya ada x1, x2 sampai xn, karena inputannya masukannya kan tadi dari variabel dari Rn ya, dari Rn, sehingga di sini ada x1, x2 sampai xn, karena dari Rn to Rm di sini, Rm-nya ya, sehingga Rm di sini adalah sampai M, kemudian variabel ini adalah sampai ke N, seperti itu ya. Nah, di sini artinya W1, W2, Wm itu adalah berada di ruang Rm, sedangkan untuk X1, X2 sampai Xn itu variabel yang berada di Rn, seperti itu. Nah, kemudian untuk transformasi gitu ya, kalau biasanya kita menggunakan function seperti ini ya untuk menunjukkan fungsi gitu ya, karena di sini mentransformasikan juga gitu ya dari Rn ke Rm, sehingga notasinya bisa kita rubah menjadi T gitu ya. T-nya sama dengan ruang Rn ke ruang Rm gitu ya. Di mana ruang Rm-nya itu adalah W1, W2 sampai Wm seperti yang di sini ya. Itu sebagai Rm-nya. Kemudian kalau Rn itu berarti yang variabel X1, X2 sampai Xn seperti itu. Jadi bisa kita notasikan dengan notasi seperti ini. Nah, itu adalah terkait dengan fungsi dari Rn ke Rm. Gitu. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Ada contoh transformasi dari ruang R2 ke R3 gitu ya. Kenapa R2? Karena variabelnya, domainnya itu masukannya ada X1, X2. Ini juga ada X1, X2. Begitu juga yang di sini ada X1, X2. Ini adalah domainnya ya, masukannya atau inputannya dari R2 gitu ya sampai ke R3 karena di sini ada W1, W2 sampai W3, sehingga transformasinya itu adalah dari ruang 2 ke ruang 3, akan ditransformasikan dari ruang berdimensi 2 sampai ke ruang berdimensi 3. Nah, sehingga untuk model seperti ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk yang di bawah ini. Ini sesuai dengan notasi yang sudah kita bahas yang ini ya, seperti itu. Nah, kita masukkan sehingga T, X1, X2, karena tadi ini sebagai inputannya gitu ya, karena kita hanya ada dua variabel, R2 gitu ya, jadi X1, X2, kemudian W-nya ini adalah posisi sebagai W1, dan ini adalah W2, ini W3.
Nah, jadi ada 3 outputannya. W1, W2, W3. Kemudian ketika kita masukkan misalnya bilangan real gitu ya, bilangan real dari X1 itu kita ganti dengan 1, kemudian X2-nya diganti dengan min 2, sehingga kita substitusikan ke W1, W2, dan W3. Kita peroleh sehingga kita dapatkan 1 ditambah dengan X2-nya itu adalah min 2. 1 ditambah dengan min 2 itu hasilnya adalah min 1. Nah, kemudian selanjutnya 3 dikali dengan X1. X1-nya adalah 1 dikali dengan min 2. Itu hasilnya adalah min 6. Begitu juga dengan yang min 3 ini diperoleh dengan mensubstitusikan untuk yang W3-nya. Sehingga kita peroleh dari R dimensinya 2 gitu ya, kita peroleh sampai diperoleh ruang yang berdimensi 3 seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan mentransformasikan dari ruang N gitu ya ke M. Dalam hal ini N-nya itu adalah 2, kemudian M-nya itu adalah 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke linear transformation gitu ya. Linear transformasi dari Rn ke Rm gitu ya. Ini sebenarnya prinsipnya dengan sama dengan yang transformasi dari Rn ke M gitu ya. Nah, cuman di sini untuk transformasinya itu adalah merupakan transformasi yang linear. Jadi tidak mengandung perkalian antar variabel. Kemudian ya, contohnya yang tadi yang di atas di sini. Ini kan disebut sebagai transformasi saja, bukan linear karena ini tidak linear. X1, X2 gitu ya. Kemudian X1 kuadrat atau ada akar gitu ya. Sehingga ini tidak linear. Nah, makanya untuk yang linear transformasi itu hanya bedanya adalah di sininya. Ini adalah merupakan linear. Gitu ya. Nah, kemudian W1-nya itu outputnya itu adalah sampai Rm, sama ya dengan yang di atas prinsipnya. Kemudian Rn di sini itu variabelnya karena ada X1, X2, sampai Xn. Jadi sebanyak Xn. Nah, dari sini kita bisa mengubahnya menjadi notasi matriks. Notasi matriksnya kita peroleh gitu ya, ini ruangnya, ruang vektornya yang berdimensi ke M gitu ya, kita rubah menjadi seperti ini ya. Kemudian untuk di sini A11, A12 sampai A1N itu adalah kita ambil dari sini. A11, A12 sampai A1N. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian A21, A22 sampai A2N kita masukkan juga di sini dan seterusnya sampai AM1, AM2, AMN gitu ya. Kemudian tinggal dikalikan dengan X1, X2 sampai Xn. Ketika kita kalikan hasilnya akan sama dengan yang di atasnya gitu ya. Jadi bentuknya adalah sama gitu ya untuk linear transformasi. Nah, dari sini ini juga bisa kita notasikan dengan W. W itu adalah artinya adalah vektor yang ini gitu ya. Kemudian A itu adalah matriksnya, matriks dengan ukuran M kali N gitu ya, yang biasa disebut dengan standar matriks gitu ya. Jadi ini kita sebut dengan standar matriks. Kemudian X-nya di sini itu adalah vektor yang ini. Nah, jadi bisa dirubah ke dalam bentuk matriks seperti itu ya. Dan T-nya itu kita sebut dengan multiplication by A. Gitu ya. Itu adalah transformasinya gitu ya, linear transformasinya. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Contohnya ketika misalnya saya punya linear transformasi dari ini ya, dari ruang 4, R4 ke R3. Jadi nanti W-nya itu kan ada 3 ya. W-nya 3, kemudian variabelnya, inputannya itu ada 4, X1, X2, X3, sama X4. Begitu juga yang di sini ada X4. Nah, yang untuk yang ketiga ini, 5X1 min X2 plus 4X3, itu artinya di sini kan nggak ada X4. Cuman X4-nya itu adalah dikalikan dengan 0, sehingga kalau 0 kali X4 itu kan hasilnya adalah 0, sehingga tidak perlu dituliskan gitu ya. Nah, ini adalah suatu linear transformasi dari R4 ke R3. Nah,
dari linear transformasi ini kita bisa merubahnya menjadi bentuk yang ada di bawah ini gitu ya. Sehingga kita masukkan vektor W-nya ini ya. Kemudian ini adalah matriks standarnya. Matriks standar itu yang di sini tadi ya. Yang 2, 3, 1, min 5 itu kita taruh di atas. Kemudian dan seterusnya. Kemudian untuk variabelnya ada X1, X2, X3 sampai X4 kita taruh di sini. Nah, untuk matriks standarnya berarti kita peroleh A gitu ya. Matriks A-nya itu matriks yang kita peroleh di sini. Itu diambil dari koefisien-koefisiennya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya di sini X1, X2, X3, X4 inputannya itu merupakan suatu bilangan realnya di mana X1 itu merepresentasikan 1, X2 itu merepresentasikan min 3, X3 itu 0, dan X4 itu adalah 2. Jadi ketika kita masukkan gitu ya, kita pasti akan peroleh hasilnya ya, W1, W2, kemudian W3 itu berarti kita substitusikan ke sini. Jadi nanti 2 dikalikan dengan 1. 2 kali 1 dikurangi 3 kali min 3 ditambah dengan X3. X3-nya tadi dia bernilai 0 ya. Ini ya, 0 dikalikan dengan ini ya, berarti ditambahkan dengan 0, kemudian dikurangi dengan 5 dikali 2. Nah, kalau kita operasikan di sini, ini hasilnya adalah berupa angka 1 gitu ya. Jadi ini ya, ini kan tadi adalah min ya. Ini kan min. Min 5 dikalikan X2-nya tadi berapa ya? 2 ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 10. Min 10 ya. Min 10 kemudian ditambah dengan 9. Gitu ya. Berarti itu min 1 ditambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 1. Begitu juga untuk yang W2. W2 berarti disubstitusikan ke sini, kemudian W3 juga disubstitusikan yang ketiga. Nah, sehingga diperoleh persamaan yang seperti ini. Bentuk matriksnya ya, bentuk matriksnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah W1, W2, dan juga W3. Kemudian ini adalah matriksnya, gitu ya, matriks standarnya. Kemudian tadi kita memasukkan di sini ada 1, min 3, 0, 2, gitu ya, sehingga diperoleh outputnya itu adalah 1, 3, sama 8. Seperti itu. Dan ini ada A ya, ini berarti mohon maaf ini tidak ikut. Oke ya. Oke, itu yang dimaksud dengan linear transformasi ya. Jadi pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu yang dibahas terkait dengan transformasi gitu ya, transformasi atau linear transformasi dari ruang N ke ruang Rm. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.